Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anha katanya, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kataku jangan kamu tuliskan, jika telah ada yang menulis, hapuskan. Tulis saja ayat-ayat Quran. Menghafal dan menerangkan kata-kataku tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku, berarti ia telah memilih api neraka tempat kediamannya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan hadis yang dimaksud ada hal mengenai yang telah ditulis oleh ulama masa lalu di buku. Saya hanya mengira begitu ya. Jadi ketika itu ada sifat urgen dari Nabi karena ayat-ayat yang telah turun ketika itu beliau khawatir lupa dengan wahyu yang telah diterimanya dari sejak sudah lama, yaitu dari sejak beliau masih ada di Mekah. Lalu ada juga ayat-ayat yang turun di Madinah. Maka beliau pasti memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menuliskan menjadi sesuatu yang dinamakan dengan sebuah kitab. Ditulis tangan oleh mereka yang mempunyai keahlian. Nabi, sahabatnya adalah pasti mempunyai keahlian di dalam bidang membaca dan menulis tangan, dengan disifati oleh perbuatan Nabi menerangkannya. Karena sebanyak 114 surat yang ketika itu hanya dari mengira saja bahwasanya kemungkinannya bahwa ayat-ayat Al-Quran belum semuanya tuntas atau selesai. Apabila meminjam kata sindikasi adalah sesuatu hal yang dikarenakan sifatnya mendesak, melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya berjemaah tidak sendiri, maka Nabi sangat khawatir. Karena hadis-hadis pun apa yang diucapkan oleh Nabi mereka mengingatnya. Jadi yang diutamakan adalah kitab suci. Di dalam nas dijelaskan beliau memerintahkan untuk menghapuskan. Jika telah ada yang menulis, hapuskan.
Jadi diutamakannya adalah menulis ayat-ayat Al-Quran, dan ayat-ayat Al-Quran di dalam bentuk buku itu sampai sekarang disimpan di mana? Pasti ada yang menyimpannya sebagai sesuatu hal yang telah dilakukan oleh manusia di abad 14 abad yang lampau. Masih ada sampai sekarang, hingga rambutnya Nabi maaf, pedangnya, bajunya masih disimpan di sesuatu tempat yang terhormat yang namanya museum. Karena Nabi ketika itu percaya kepada para sahabatnya, mereka mempunyai ingatan yang sangat kuat, begitu ya. Jadi ada perintah dan ada juga larangan, yaitu barang siapa yang berdusta atas namaku, berarti ia telah memilih api neraka tempat kediamannya, itu adalah ancaman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatannya kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah umat yang paling terbaik di muka bumi ini. Jadi saya sudah membagi dengan sesuatu yang sudah tempo lalu sudah saya hadirkan. Yang pertama adalah zaman Nabi Muhammad, yang kedua adalah zaman sahabat-sahabat, yang ketiga adalah zaman Al-Khalifah, yang keempat adalah zaman Al-Mahdi, yang kelima adalah zaman Al-Mansur, yang keenam adalah zaman As-Salam, dan yang terakhir yang ketujuh adalah akhir zaman Ibnu Asab, yang tentunya kita berada seperti ya di pertengahan 7 zaman akhir menjelang hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.